Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi SPD, guru SMP Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar mengenai memahami Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, kita diharapkan memahami 1. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri mau menjadi guru apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu 1. Mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita pahami apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai pendidik? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah memahami konsep Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah
hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Dari modul ini kita dapat pahami bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak lahir maupun batin. Mendidik merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin pada murid. Selanjutnya modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, kodrat murid. Yang kedua, azas trikon. Kodrat murid bahwa segala perubahan yang terjadi pada perubahan murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan azas trikon terdiri dari 1. Kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. 3. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini kita pelajari budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti yang merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi yang dimaksud yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia yang mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya sendiri. Selanjutnya modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini dapat dipenuhi jika memahami peran guru melalui sistem AMOC. Murid sebagai generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan seorang guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pemaparan saya
mengenai topik Merdeka Belajar. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang telah mengikuti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar yang saya video ini, saya mohon untuk berkenan mengisi umpan balik yang ada pada link yang tertera pada video ini. Tentang apa yang Bapak Ibu guru hebat pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu hebat lakukan setelah mengikuti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.